Shalom, selamat malam. Kembali lagi kami sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang luar biasa. Kami akan memulaikan ibadah doa pendewasaan iman pada malam hari ini. Sebelum kita memulaikan ibadah rekaman pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat karya-Mu, buat cinta-Mu yang tanpa batas dalam kehidupan kami. Kami bisa ada sampai saat ini, itu semua karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah rekaman ini Bapak, biar Engkau yang menjadi patokan ibadah ini Tuhan. Engkaulah segalanya dalam ibadah ini Tuhan. Biar Engkau yang satu-satunya menjadi sesuatu yang luar biasa dalam ibadah ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat segalanya, karena Engkau Allah yang luar biasa. Penyertaan-Mu luar biasa, pertolongan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah ini. Haleluya, amin. Mari kita akan membawakan satu pujian yang berjudul Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Semuanya katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita, haleluya. Mari kita akan membawa satu pujian dan kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan berglori dan menikmati setiap penyembahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak
tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari sembah Dia. Haleluya Tuhan, sembah Kau Tuhan, segala pujian bagi-Mu Yesus. Mari sembah Dia. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu Bapa. Terima kasih buat perlindungan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan.
Haleluya. Satu-satunya perlindungan kami hanya Kau Yesus. Sembah Kau Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur. Kau Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Segalanya, salibmu membebaskan kami. Kau melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Semuanya bersyukur buat kasih-Nya. Terima kasih buat perlindungan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku hanya bisa bersyukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hanya bisa berserah dan berlindung dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan khotbah yang sangat luar biasa Bapa. Ini semua hanya tentang Kau Tuhan, dan segalanya hanya tentang Kau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom, selamat malam, satu sukacita kita ada semua. Buat jemaat yang ada di rumah, terima kasih. Biar kesempatan ini di rumah kita tetap ada dalam hadirat Tuhan, untuk supaya kita kuat, karena sebagai orang percaya kita butuh kebenaran untuk memampukan kita melangkah dan hidup berjalan pasti bersama Tuhan. Mari dalam ibadah pada saat iman malam hari ini kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat 10. Dan firman Tuhan berkata demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia
untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tapi sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Urapi kami, sehingga saat kami mengerti kebenaran, kami dimampukan untuk melakukan. Kami siap mendengar firman-Mu, buka hati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3:10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dari firman ini kita diajak Tuhan, mari kita betul-betul menjadi orang yang fokus, menjadi orang yang menjadi pengikut Kristus yang benar, untuk kita mau menuruti seluruh kebenaran firman Tuhan. Karena kekristenan itu adalah bicara kita mengalami kehadiran Tuhan, dengan kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita menuruti firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini begitu banyak tantangan pergumulan hidup, begitu banyak hal yang kita hadapi, dan seringkali membawa kita mungkin kalang kabut menghadapi problem masalah yang ada. Tapi saudara, mari firman Tuhan berkata, turutilah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, maka Tuhan akan menjanjikan perlindungan. Apapun yang kita hadapi, mari kita belajar melakukan firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan tidak pernah salah dalam janjinya, bahwa di saat kita menuruti firman dan tekun mencari Dia, ada janji Tuhan untuk melindungi kita punya kehidupan yang ada. Ada janji Tuhan untuk menjaga setiap perjalanan kita punya hidup. Saudara, dengan kita mengerti kebenaran, kita lakukan kebenaran. Arti itu saudara, Tuhan inginkan, mari lakukan. Tindakan kita melakukan adalah wujud nyata kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab kita mengerti firman, tidak lakukan, itu juga sia-sia. Makanya Tuhan berkata, mari dikala kita menuruti firman Tuhan, maka dengan tekun, sungguh-sungguh serius, kita akan melihat perlindungan Tuhan bagi kita semua itu akan nyata. Nah saudara, di sini kalau kita melihat menuruti firman Tuhan itu berarti melakukan firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12, 1 Petrus 2 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi saudara, dengan kita melakukan firman Tuhan, memiliki cara hidup yang baik, yang benar, maka hidup kita akan berdampak bagi orang yang ada sekitar kita punya hidup. Orang-orang akan melihat bahwa kita adalah orang yang mengerti, memahami mereka. Memiliki cara hidup yang baik adalah melakukan firman Tuhan, mengasihi orang lain, peduli dengan orang lain, mengerti dengan keadaan orang lain. Mari untuk kita tinggalkan menggosipkan orang lain, kita tinggalkan hal-hal yang hanya menyakiti orang lain, kita tinggalkan sikap-sikap yang hanya memacu kita saling tidak enak satu yang lain. Tapi pada hari-hari terakhir kita harus menjadi pribadi gereja Tuhan yang mempraktikkan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan dengan memiliki cara hidup yang benar. Dengan kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka segalanya Tuhan pasti akan menyatakan kemuliaannya. Dalam perjalanan hari-hari kita saudara, ada begitu banyak tantangan pergumulan hidup, sehingga kalau kita tidak berpegang pada kebenaran, kita akan dibawa dalam hal mungkin sibuk, dan kita bisa meninggalkan gaya hidup benar di hadapan Tuhan. Kita melangkah dengan kita punya kepentingan masing-masing, egoisnya masing-masing. Dan ini bisa menyeret kita kemudian melupakan firman Tuhan, melupakan hadir Tuhan. Makanya saudara, Tuhan dalam suasana yang sedang diperhadapkan di negara kita dan seluruh dunia, yang sangat mencekam. Tapi saudara, inilah kesempatan Tuhan mau mengajak kita untuk merenungkan perjalanan hidup kita. Karena apapun yang terjadi sedang Tuhan luaskan untuk kita mengkoreksi kita punya hidup. Adakah hari-hari ini kita menjadi pelaku firman Tuhan? Adakah hari-hari kita mendengar dan praktekkan firman Tuhan? Atau hanya sekedar tahu tapi tidak melakukan? Saudara, makanya saudara kita lihat bangsa Israel, Tuhan luaskan saudara, kemudian dengan masalah kita membawa mereka kemudian harus diperhadapkan, Tuhan luaskan problem masalah. Kita lihat di dalam Ulangan 8. Ulangan 8 ayat 2, Ulangan 8 ayat 2, firman Tuhan berkata begini,
Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Apakah kita berpegang menuruti firman Tuhan atau tidak. Jadi ternyata ada kalanya Tuhan luaskan masalah, problem untuk menguji hati kita. Adakah kita tetap memegang firman Tuhan atau tidak. Saudara, dengan apa yang terjadi saudara, mari ini kesempatan kita untuk berdiam diri, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga kita ada pada posisi tekun mencari Tuhan. Sebab orang yang tekun mencari Tuhan adalah orang yang rajin, setia, serius dalam menjaga hubungan intim dengan Tuhan. Supaya dengan kita punya hubungan intim dengan Tuhan, maka kehadiran Tuhan menguatkan kita, memampukan kita, memberi semangat untuk kita bisa berkarya, berbuat. Ingat saudara, bangsa Israel yang dipimpin Tuhan, yang diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dilindungi Tuhan. Tapi kenyataan mereka kemudian mudah berontak. Karena apa? Mereka tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Yang hanya punya hubungan intim adalah Musa, Harun dengan Tuhan. Bangsa Israel tidak saudara. Nah itulah mendatangkan mereka mudah berontak, mudah melangkah keluar dari kebenaran. Makanya saudara, dalam pengiringan kita dengan Tuhan, kita harus menjadi seperti Musa dan Harun, menjaga hubungan intim dengan Tuhan, membangun keakraban, sehingga kita mampu menjadi pribadi yang tetap menuruti, tekun mencari Tuhan dalam perjalanan hidup kita hari-hari. Saudara, anak Tuhan, semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita merenungkan apa-apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Bukan menjadikan kita kemudian undur, tapi justru membangun kita lebih dekat dengan Tuhan. Adakah kita sudah punya persiapan waktu untuk Tuhan, atau hanya sisa-sisa waktu? Tapi dengan kita menyadari kita mempersiapkan waktu untuk Tuhan, maka berarti kita menghargai setiap berkat yang Tuhan sudah beri, itu berkat waktu, kekuatan, kesehatan. Untuk kita punya waktu dengan Tuhan, membangun keakraban. Makanya berkata kita harus tekun mencari Dia. Kita lakukan hidup untuk selalu memfokuskan kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan aktivitas kita punya keadaan, tetaplah kita mengandalkan Tuhan. Orang yang tekun mencari Tuhan, serius dengan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita selalu mengawali bersama dengan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup yang ada. Adakah hari-hari ini saudara kita melakukan itu? Atau kita mungkin lupa? Makanya saudara, dunia Tuhan luaskan ini terjadi. Dengan satu sisi untuk melihat apakah kita masih memegang kebenaran firman Tuhan atau sudah tidak. Makanya saudara, kalau sampai Tuhan luaskan kita sudah memegang firman Tuhan, lakukan. Tapi kalau tetap Tuhan luaskan untuk menjadikan kita tetap makin dekat. Karena Tuhan berkata, pencobaan yang datang dalam kita punya hidup tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan Tuhan berkata Dia akan memberikan jalan keluar. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita punya hidup. Sepanjang kita tetap merenungkan, melakukan, dan tekun mencari Tuhan. Dan perjalanan hidup kita boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Saudara, makanya saudara, Tuhan mengharapkan mari untuk perlindungan itu nyata. Lakukan itu, Tuhan lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, dengan jelas firman Tuhan berkata kembali pada Wahyu 3:10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di dalam bumi. Berarti memang ini Tuhan luaskan untuk mencobai semua umat Tuhan yang di muka bumi. Tapi disinilah saudara, di mana anak Tuhan, orang benar, dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 91, Mazmur 91 pada ayat yang 14, 15, 16, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi tetap ada perlindungan, tetap ada penyertaan Tuhan, dibentengi, disertai dalam masa kesesakan. Jadi kalau Tuhan luaskan kita mengalami ini, dalam masa kesesakan, tetap pendampingan Tuhan nyata dalam perjalanan kita punya hidup. Karena Dia sudah menjanjikan, maka itu semua jadi nyata. Mari untuk jemaat Tuhan,
Tetaplah waspada, tetaplah membangun keintiman dengan Tuhan, dan lebih lagi menjaga kebersamaan di tengah keluarga, masyarakat gereja, dan dimanapun kita berada. Sehingga sebagai warga juga kita mentaati apa yang sudah dihimbaukan oleh pemerintah, karena pemerintah, kata firman Tuhan, adalah Allah sendiri yang memaki mereka. Jadi mari sebagai anak-anak Tuhan yang hari-hari ini diperhadapkan dengan suasana yang sedang kita alami, bukan menjadikan kita undur, tapi juga tetap semakin waspada, semakin melekat dengan Tuhan, dan memberikan hati kesempatan untuk kita memuliakan nama Tuhan, sehingga kita berada dalam lindungan Tuhan, dalam pernyataan Tuhan. Karena itulah firman Tuhan berkata, ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap perjalanan kita punya hidup. Mari saudara, untuk kita belajar menangkap pesan firman Tuhan malam hari ini, sehingga dengan kita memahami, kita semakin pasti bersama Tuhan dengan tidak ragu bahwa Tuhan mengasihi kita punya, Tuhan menyertai kita punya hidup. Mari saudara, kita sungguh-sungguh boleh menyadari penyertaan Tuhan itu sempurna. Mari kita akan angkat pujian saman ini. Sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggoncangkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, amin. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggoncangkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Mari tetap berlindung dalam sabda Tuhan, firman Tuhan. Tuhan sendiri yang kemudian akan membentengi, melindungi kita punya hidup. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini biar firman ini boleh menegur, mengingatkan, menguatkan kami semua, sehingga dalam perjalanan hidup kami tidak digoyahkan. Kami tetap semangat, kami tetap sungguh melihat Tuhan hadir mendampingi setiap perjalanan kita punya hidup. Makanya Tuhan mampukan kami untuk menuruti firman-Mu, tekun mencari Tuhan, dan boleh berjalan untuk melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Di tengah pribadi, di tengah keluarga, di tengah jemaat Tuhan, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau menyertai semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, baik yang di Toli-Toli, yang ada di Bajugan, Ambetuban, Sibia, Oyom Kumba, ada di Lebonu, amas sekitarnya Tuhan, Lauje, semua orang benar dijaga, dibentengi oleh suka melihat-Mu. Kami boleh bersyukur Engkau Allah yang kami semua, Allah yang mengerti, memahami kehidupan kami semua. Makanya Tuhan, mari mampukan kami memahami, melakukan kebenaran, sehingga saat kami praktek kebenaran, kami akan melihat perlindungan Tuhan nyata bagi setiap kehidupan kami semua. Tangan kasih anugerah Tuhan tidak pernah terlambat menolong, menopang kehidupan kami, dan kami bersyukur seluruh yang menjadi aset rumah, kendaraan, kebun, tempat kerja. Tuhan, mari kirimkan pasukan mereka menjaga, membentengi, melindungi semua aman baik, terpelihara sempurna. Ada pagar dengan Tuhan nyata. Jaga pastori Tuhan dan lindungan-Mu, dan semua perjalanan jemaat darat, udara sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau segalanya. Engkau kekuatan penolong kehidupan kami, dan bawa kami sungguh melangkah, tetap fokus untuk selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal. Dan bawa Tuhan dalam perjalanan hidup kami semua, tetap menjadikan Engkau sebagai sokong guru dalam setiap kehidupan kami semua. Dan Engkau Allah yang kami puja, kami sembah, akan juga memelihara, menjaga kehidupan kami. Kami tak berdoa untuk pemerintah Tuhan, Bapak Presiden, Bapak Jokowi, juga Pak Maruf Tuhan, amin Maruf, dan semua para menteri, berikan mereka kekuatan, berkati, jaga, pelihara, beri hikmat, kepintaran, untuk mereka mampu memanage dan menjalankan tugas tanggung jawab yang baik, lebih takut Tuhan, sehingga semua berjalan baik, membawa negara yang lebih maju, berhasil, dan membawa semua semakin baik. Juga pemerintah Toli diberkati Tuhan, Bapak Bupati, Wakil Bupati, semua aparat
yang ada diberkat Tuhan. Juga Tuhan untuk TNI Polri semua diberkat Tuhan sehingga mereka menjalankan tugas tanggung jawab. Lebih juga kesehatan Tuhan, mereka menjalankan tugas yang begitu luar biasa. Dan kami tahu bersama Tuhan semua bisa mampu. Terima kasih Tuhan. Dan seluruh virus yang sedang terjadi di Indonesia, kami berdiri dan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau Tuhan menetralisir semua di dalam nama Yesus. Wasap rahmat Allah mengalir, menjaga, melihara, menyertainya. Dan semuanya aman karena Engkau berkara dengan dahsyat. Juga toli-toli Tuhan, semua dalam lindungan-Mu Tuhan, tidak ada yang terkontaminasi, tapi semua normal, sehat, dan kami boleh menikmati kehidupan yang lebih baik lagi. Dan bawa kami semakin sadar untuk semakin mengandalkan, memuji, menyembah Engkau dalam segala hal. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami tahu apapun aktivitas kehidupan kami bersama Tuhan, kami bisa di tengah aktivitas di rumah tangga, pekerjaan, perjalanan, apapun, tetap Engkau menyertai kami. Walaupun juga mungkin ada di rumah, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi, dan biarlah seluruh kehidupan kami tetap dalam tangan-Mu. Tetap memberkati Tuhan kami yang ada pada malam hari ini, Saudara Dwi Tuhan, Alan, hamba-Mu, biar semua berjalan dengan anugerah Tuhan. Dan kami belajar untuk bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami semua. Kami bawa seluruh kehidupan kami mempersembahkan dalam tangan-Mu karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Allah di atas segala-galanya yang tidak pernah terbatas kuasa-Mu untuk memimpin, menjaga, melihara, memberkati setiap perjalanan kehidupan kami semua. Karena Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, dan kami akan mengakhiri. Kita angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, ketiganya yang haleluya, 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 ketiganya yang ketiganya yang ketiganya yang esa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, pujian, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, Allah di atas segala raja. Dan terima kasih kami boleh bersekutu indah di hadapan-Mu dan tetap menjaga kami umat-Mu, jemaat-Mu di tanah yang ada, sehingga kami boleh berjalan mendapat bela. Sempurnakan pujian, penyembahan firman Tuhan, doa-doa persembahan sempurna, dan berkat sukacita Allah mengalir melimpah, kekuatan, kemampuan menjadi berkat, dan mereka menang bersama Tuhan mengalir menjadi bagian kami mulai hari ini sampai selamanya. Berkat-Mu turun dan melingkupi kami menjadi hidup. Kami bersyukur, berterima kasih, terima berkat dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita berkata amin. Shalom.